Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aul Hadi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, kelas PJKRE angkatan 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint mengenai tugas dari sosiologi olahraga. Baik, langsung saja kita ke PowerPointnya. Oke, baiklah, langsung saja kita ke PowerPointnya. Dari tugas sosiologi olahraga, yaitu kesepahaman perspektif, status, dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Yang pertama yaitu wanita dan olahraga. Berbicara mengenai siapa yang ikut berolahraga, kita hanya berpikir bahwa itu adalah pria dan wanita. Sudah sejak lama olahraga dianggap hanya milik kaum maskulin, tetapi keterlibatan wanita dalam olahraga juga harus mengikuti anggapan itu. Kemudian, olahraga merupakan aktivitas keras dengan dominasi fisik yang begitu besar, seperti yang digambarkan oleh Maguire et al. 2002 bahwa men's participation in sport is a way of developing physical skill and strength, mental acumen, agility, demeanor, and a sense of fair play. Beberapa pernyataan tersebut di atas seolah-olah memberikan hak paten bahwa olahraga hanya milik kaum pria yang memang secara fisik dan mental lebih tangguh untuk berpartisipasi dalam aktivitas itu. Semenjak dahulu, wanita diberikan tanggung jawab hanya pada sekitar pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan rumah dan mengurus anak. Keinginan wanita untuk bebas berpartisipasi lebih luas dalam berbagai dimensi termasuk dalam olahraga mendorong timbulnya emansipasi wanita. Bahkan di Amerika pun kebebasan wanita baru timbul pada sekitar akhir abad ke-16. Hal ini sesuai dengan diungkapkan oleh Baudelaire dan San Giovanni 1981 bahwa the joy and the burden of the social movement for women's liberation the re-emergent in the late 60s in the United States. Wanita mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam olahraga tanpa adanya gerakan sosial semacam emansipasi tersebut. Keinginan wanita untuk berprestasi layaknya pria dalam olahraga telah mendorong wanita mengubah dirinya untuk lebih maskulin agar dapat bersaing dan berkompetisi dalam olahraga. Berpartisipasinya wanita dalam olahraga memunculkan berbagai permasalahan yang menarik bagi para peneliti di bidang sosiologi olahraga. Untuk mengungkapkan lebih jauh mengenai keterlibatan itu, Saavedra 2005 menyatakan ada 3 kategori permasalahan yang perlu dipelajari dalam partisipasi olahraga anak-anak perempuan dan para wanita, yaitu yang pertama safety, yang kedua competing obligation, dan yang ketiga yaitu gender dan sexuality. Kemudian partisipasi wanita dan olahraga. Masuknya wanita dalam dunia maskulinitas memang berawal dari adanya gerakan sosial wanita
yang terjadi secara global untuk mempertegas para wanita berkembang menjadi manusia yang sempurna dalam mengembangkan kemampuan intelektual dan fisik mereka. Seperti diungkapkan oleh Chokle tahun 2001, the global women's movement over the past 30 years has emphasized that females are enhanced as human beings when they develop their intellectual and physical ability. Perkembangan intelektual dan fisik wanita telah menjadi fondasi partisipasi mereka dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Selain itu, Chokle juga menuliskan bahwa kesadaran akan manfaat aktivitas jasmani bagi kesehatan telah mendorong para wanita untuk mencoba kesempatan memainkan berbagai macam olahraga. Aktivitas jasmani yang dilakukan para wanita juga telah mengubah image feminitas melalui perkembangan kompetensi dan kekuatan fisik mereka. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan wanita dalam olahraga. Curtis, Saurikar, dan Muir tahun 2007 menemukan 6 faktor dalam penelitiannya, yaitu yang pertama socio-kultural constant, dan yang kedua ya access contents. Yang ketiga effective contents. Yang keempat physiological contents. Yang kelima resource contents, dan 6 personal contents. Sejak dimulainya Olimpiade modern di Athena, para wanita ambil bagian dalam Olimpiade pertamanya di Paris tahun 1900. Lebih lanjut, IOC menjelaskan bahwa baru pada sekitar tahun 1970-an terdapat peningkatan yang tinggi mengenai kesadaran peran para wanita di dunia dan partisipasi wanita dalam olahraga kompetitif dan olimpiade. Partisipasi wanita dalam olahraga di Australia dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, wanita yang berpartisipasi dalam 12 bulan terakhir sebanyak 59,9%. Dan yang kedua yaitu wanita yang berpartisipasi pada kira-kira sekali seminggu sebanyak 38,7%. Dan yang ketiga, wanita yang berpartisipasi dalam aktivitas yang diselenggarakan oleh klub, asosiasi, dan organisasi lain sebanyak 28,5%. Penelitian yang dilakukan oleh Tokako Lida dalam Van Hong tahun 2004 di 14 negara Asia terdapat partisipasi olahraga wanita menyimpulkan bahwa Asia lebih rendah
dari beberapa negara Eropa dan Amerika Utara. Partisipasi wanita dalam olahraga di 14 negara Asia rata-rata 40%, Kanada 86%, dan Finlandia 73%. Partisipasi wanita Asia 35,9% dibandingkan dengan laki-laki 45,2%. Pernyataan IOC dan hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa meskipun ada kecenderungan peningkatan, tetapi partisipasi dalam olahraga masih kurang, baik dalam olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat. Di Indonesia secara nasional, partisipasi olahraga penduduk perempuan lebih kecil 20,0% dibandingkan dengan penduduk laki-laki sebanyak 30,9%. Seiring dengan tingkat partisipasi dalam olahraga yang masih kurang, para wanita juga kurang banyak terlibat dalam berbagai organisasi keolahragaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. IOC tahun 2007 mencatat bahwa tahun 2006 ada 14 wanita yang aktif sebagai anggota IOC dari 113 anggota atau 14%. Lebih lanjut, IOC menerangkan bahwa berdasarkan informasi dari 192 Komisi Olahraga Nasional atau semacam KONI di Indonesia, keterlibatan wanita dalam komisi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, dari 62 Komisi Olahraga Nasional, sekitar 20% wanita duduk dalam lembaga eksekutif. Yang kedua, dari 182 Komisi Olahraga Nasional rata-rata menempatkan satu wanita dalam lembaga eksekutif. Kemudian lanjut, sedangkan berdasarkan informasi dari 35 Federasi Olahraga Internasional, diperoleh bahwa 10 federasi olahraga internasional menempatkan 20% wanita dalam lembaga eksekutif. Dan yang kedua, 30 federasi olahraga internasional menempatkan satu wanita dalam lembaga eksekutif mereka. Organisasi-organisasi olahraga pada umumnya belum dapat mempercayai peran dan kedudukan wanita, sehingga aspirasi para wanita dalam olahraga kurang dapat tersalurkan oleh organisasi tersebut. Kemudian lanjut ke prestasi olahraga dan seksualitas wanita. Prestasi para wanita dalam olahraga sangat luar biasa. Para wanita masuk pada berbagai cabang olahraga dengan semangat yang tinggi untuk menghapus anggapan bahwa olahraga hanya hegemoni maskulin. Seperti yang diungkapkan oleh IOC bahwa semula para wanita yang berlaga di Olimpiade hanya mengikuti cabang olahraga tenis, berlayar, kriket, menunggang kuda, dan golf. Tapi sekarang para wanita sudah dapat memainkan berbagai cabang olahraga modern seperti sepak bola, hoki, olahraga bela diri, triathlon, dan bahkan pentathlon. Meskipun begitu, Cockley menggarisbawahi bahwa three are still fewer sport for women than for men in the Olympic and other international event.
masih kurangnya olahraga-olahraga untuk wanita daripada pria di Olimpiade dan pertandingan-pertandingan internasional lainnya. Kemudian kita masuk ke prestasi yang dicapai para wanita dalam olahraga, sering pula dikaitkan dengan pandangan yang tradisional dan modern terhadap mereka. Pandangan tradisional menyebutkan bahwa wanita adalah makhluk feminin, lemah lembut, serta memiliki image seksualitas yang tinggi sebagai bentukan budaya di seluruh dunia. Ketika wanita itu berpartisipasi dalam olahraga dan berprestasi, berbagai pandangan mulai dari tubuh yang lebih maskulin dan kehidupan seksualitas mereka yang sering kali menjadi bahan pembicaraan. Salah satu olahraga yang sering menjadi perhatian dalam masalah wanita dan olahraga adalah tenis. McGuire et al. Mengungkapkan bahwa tennis is a good example of a sport in which media attention for sportswomen centers in feminine beauty. Lebih lanjut dijelaskan, pemain tenis wanita seperti Anna Kournikova, Martina Navratilova, dan Amelia Mauresmo memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Para pemain olahraga itu membangun jati diri mereka sendiri di lapangan, tetapi persepsi media dan orang yang menonton membangun image mereka di luar lapangan. Wanita olahraga Indonesia memang belum ada yang memperlihatkan prestasi yang cukup mengesankan dalam berbagai cabang olahraga di tingkat internasional. Pebulu tangkis Susi Susanti yang pernah menggondol medali emas di Olimpiade Atlanta, dan petenis Yayuk Basuki yang pernah masuk dalam jajaran petenis elit dunia wanita merupakan contoh kecil prestasi yang dicapai oleh para wanita olahraga di Indonesia. Media dan masyarakat Indonesia waktu itu lebih melihat bahwa mereka benar-benar berprestasi melalui semangat juang dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Tidak ada pandangan negatif yang diberikan pada mereka karena norma dan nilai yang ada memberikan perlindungan, jaminan kebebasan mengekspresikan diri dalam olahraga tersebut. Pandangan seksualitas terhadap mereka seolah hilang karena prestasi yang telah ditunjukkan. Prestasi dan seksualitas wanita olahraga di Indonesia tidak memiliki hubungan yang kuat karena nilai dan norma yang dimiliki bangsa Indonesia telah memberi perlindungan bagi perkembangan partisipasi wanita dalam olahraga. Sebenarnya media memberikan andil yang cukup besar dalam membangun sebuah pandangan terhadap wanita olahraga. Media elektronik menghadirkan berbagai event-event olahraga dengan senantiasa melibatkan para wanita sebagai daya tarik penonton yang sebagian besar adalah kaum pria. Sepertinya akan terasa hampa apabila wanita tidak dilibatkan dalam sebuah acara, termasuk olahraga. Acara-acara olahraga seperti sport highlight atau berita-berita olahraga saat ini lebih banyak dibawakan oleh para wanita dengan penampilan yang sedikit dibuat menarik para pemirsanya.
Dalam pertimbangan perspektif sosiologi, sebagai acuan dalam membicarakan kedudukan dan peran atlet di masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Dr. Vasiliki Avgerinuo dari Swiss dalam makalahnya kedudukan para atlet di masyarakat, yaitu: 1. Keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial dan perasaan-perasaan mereka didasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Yang kedua, individu yang hidup dalam suatu pranata sosial dan lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga, sebagai individu yang rasional, seseorang mampu mengevaluasikan tindakannya secara intelektual. Chocles tahun 1990 mengungkapkan pula bahwa masih adanya mitos yang keliru dan masih dipegang oleh masyarakat, terutama terjadi pada negara-negara yang tingkat pendidikan dan informasi medik masih rendah. Yang pertama, keikutsertaan yang berat dalam olahraga mungkin menjadi penyebab utama masalah kemampuan menghasilkan keturunan. Yang kedua, aktivitas pada beberapa event olahraga dapat merusak organ reproduksi atau payudara wanita. Yang ketiga, wanita memiliki struktur tulang yang lebih rapuh dibanding pria sehingga lebih mudah mengalami cedera. Kemudian yang keempat, keterlibatan intens dalam olahraga menyebabkan masalah pada menstruasi. Kemudian yang kelima, keterlibatan dalam olahraga membawa ke arah perkembangan yang kurang menarik atau menonjolkan otot. Melalui olahraga, wanita dapat membentuk karakter. Sejauh ini perempuan hanyalah objek pelengkap dalam bidang olahraga. Misalnya dalam beberapa kasus olahraga profesional terbatas pada pemandu, sorak pelengkap atau sebagai media untuk promosi peralatan olahraga, sehingga statusnya bukan sebagai pemain utama di bidang olahraga. Selama ini di dunia olahraga hanya memprioritaskan seseorang untuk menjadi pemenang atau juara tanpa melihat proses seseorang dalam tujuan olahraga. Lanjut, atlet wanita kurang mendapat perhatian dibanding dengan atlet pria. Perbedaan kesempatan ini membuat atlet wanita memiliki peluang lebih sedikit daripada pria, terutama di daerah terpencil atau di pedesaan. Perempuan ketika diberi kesempatan yang sama atau sama dengan laki-laki dalam peluang akan jauh lebih sukses mereka karena perempuan juga memiliki potensi yang sama dengan laki-laki. Melalui olahraga akan dapat membentuk karakter karena dalam olahraga ada nilai-nilai kerja keras, disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Perempuan di Indonesia bisa berjaya di bidang olahraga. Peraih medali pertama untuk Indonesia di ajang Olimpiade Seoul tahun 1988 adalah perempuan dari cabang olahraga panahan bergu putri. Begitu juga pada Olimpiade tahun 1992 di Barcelona. Peraih medali emas Indonesia adalah seorang perempuan melalui cabang olahraga bulu tangkis pada Asian Games 2018
Indonesia mengirimkan 416 atlet putri dan 488 atlet putra. Dari 31 medali emas yang diraih Indonesia, 11 medali berasal dari atlet perempuan. Begitu besar kontribusi perempuan dalam sejarah prestasi olahraga nasional. Capaian perempuan pada bidang olahraga bisa dijadikan motivasi bagi perempuan untuk berprestasi di segala bidang. Oleh karena itu, perempuan perlu didorong untuk maju dalam bidang olahraga melalui rekrutmen, pembinaan, pelatihan, dan mengikuti pertandingan prestasi, kata Menko PMK. Puan Maharani saat membuka dan menjadi pembicara kunci dalam seminar Women in Sport yang diselenggarakan oleh Komite Olimpiade Indonesia atau KOI di Jakarta. Perempuan menurut Menko PMK memang telah mampu berprestasi dan mengharumkan nama bangsa melalui olahraga. Namun masih terdapat berbagai kendala, antara lain persepsi bahwa olahraga baru sekedar hobi. Olahraga tidak dapat menjadi tumpuan ekonomi. Olahraga adalah kegiatan yang mengandalkan fisik, lebih cocok untuk laki-laki, dan kejuaraan olahraga beserta perempuan yang secara rutin dan berjenjang belum banyak dilakukan. Menko PMK menekankan bahwa perempuan harus bersama dulu, lalu bersatu agar kemudian menjadi kuat. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam dunia olahraga dapat terwujud. Seiring dengan komitmen pemerintah Indonesia yang ingin memajukan olahraga di tanah air, apabila Indonesia sedang berjuang agar dapat menjadi tuan rumah penyelenggara Olimpiade di tahun 2032, paparnya. Perempuan juga menekankan bahwa terdapat dua agenda strategi yang dapat menjadi perhatian dalam seminar ini, yaitu yang pertama, bagaimana meningkatkan peran perempuan dalam bidang olahraga. Hal ini dapat dimulai dari keluarga dengan memberikan dorongan kepada anak-anaknya agar berperilaku hidup sehat dan dengan berolahraga. Menanamkan motivasi kepada anak perempuan agar tidak takut meraih prestasi di bidang olahraga. Perlu diperluas event kejuaraan olahraga berpeserta perempuan. Yang kedua adalah konstruksi dan semula kebijakan yang mendapat mendorong lahirnya atlet-atlet perempuan berprestasi. Bagaimana pemerintah dan masyarakat olahraga dapat membangun pola kerja yang sistematis dalam pembinaan olahraga dan perempuan. Saya yakin para pahlawan olahraga perempuan yang hadir saat ini memiliki segudang pengalaman yang dapat dibagi, dan para akademisi pemerhati perempuan juga banyak memiliki ide cemerlang yang dapat disampaikan sehingga diskusi dapat dinamis dan efektif. Saya berharap seminar dapat memberikan rekomendasi dan formula program yang konkret sehingga dapat diimplementasikan kita bersama. Harap Menko PMK menutup paparannya. Kemudian kesimpulannya dari materi kali ini adalah bidang olahraga yang dulunya menjadi milik kaum maskulinitas, sekarang perempuan sudah menjadi bagian di dalamnya. Perempuan tidak lagi menutup diri terhadap kegiatan-kegiatan olahraga yang syarat dengan aktivitas fisik. Wanita untuk mendapatkan posisi sejajar dengan pria dalam olahraga tidak terjadi begitu saja. Hal itu melalui proses yang berjalan seiring dengan
perkembangan emansipasi wanita. Adanya perubahan tatanan budaya dalam masyarakat ditandai dengan mulainya pemberian nilai yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Olahraga bahkan dijadikan alat untuk mengeliminir kekurangan dan selama ini dijadikan landasan perbedaan kemampuan fisik. Wanita dan olahraga seiring dengan perkembangan zaman akan menjadi hal yang sulit dipisahkan. Selain itu, wanita akan dapat porsi yang sama dalam dunia olahraga dengan kaum laki-laki. Yang terpenting jangan sampai timbul adanya saling untuk mengalahkan antar gender dalam olahraga, karena bukan itu tujuan dari emansipasi wanita dalam olahraga. Baik, itulah tugas PowerPoint yang dapat saya jelaskan dari tugas sosiologi olahraga. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.